Peradaban-peradaban besar di akhir zaman perunggu mulai kolaps. Di timur dekat, kekeringan panjang melindas segala yang hidup. Tanah retak, sungai-sungai tak berair, tanaman mati dan terbakar matahari. Sebuah merapi raksasa di Mesir lalu meletus, memengaruhi perubahan iklim dengan drastis. Sementara krisis ekologi dan bencana alam melanda, para pelaut dari utara mulai berdatangan. Mereka merampok, menjarah, dan menghancurkan pencapaian-pencapaian kebudayaan, termasuk meratakan istana-istana besar di Crete dan Mycenae. Namun di belahan dunia lainnya, peradaban Cina mulai berkembang. Dinasti-dinasti lahir dan tumbang dengan terus memupuk kebudayaan. Kelak, peradaban mereka akan melahirkan banyak keajaiban-keajaiban yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Dalam rentang 2 abad, peradaban-peradaban besar di zaman perunggu mengalami kemunduran. Sejumlah di antaranya bahkan hancur tak bersisa. Perdagangan lumpuh, budaya baca tulis terhenti, Timur Dekat pun memasuki zaman kegelapan. Sementara Eropa dan Timur Dekat terus merosot tak terkendali, sebuah peradaban di belahan dunia lainnya justru akan meraih pencapaian-pencapaian baru. Budaya Longshan yang berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi adalah peradaban pertama di Cina. Mereka belajar menjinakkan Sungai Kuning dengan membangun bendungan besar. Dan mereka berhasil. Mereka hidup makmur. Kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi. Pada tahun 1766 sebelum Masehi, dinasti pertama di Cina berdiri. Orang menyebutnya dinasti Shang. Kaisar Shang membangun sebuah kota besar lengkap dengan tembok yang mengelilinginya. Juga tentu saja kuil-kuil besar untuk menghormati leluhur mereka. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kaisar banyak mengandalkan nujum para peramal yang direkrut istana. Pertanian masih menjadi sektor andalan mereka. Pada tahun 1050 sebelum Masehi, dinasti Shang digulingkan oleh kerajaan Zhou. Dinasti Zhou didirikan oleh 3 serangkai, yang salah satunya adalah Pangeran Zhou. Pada masa ini, sejumlah begawan dan tokoh filsafat masyhur terlahir. Di antaranya yang masih kita kenal hingga kini adalah Lao Tse dan Confucius. Saat peralihan kekuasaan terjadi, kaisar terakhir dari dinasti Shang mati terbakar.
dinasti Zhou melegitimasi kekuasaannya berdasar mandat dari surga, yaitu bahwa kekuasaan diatur oleh hak ilahi. Kita kemudian melihat klaim tersebut digunakan di sepanjang sejarah Tiongkok dalam rangka mengukuhkan kekuasaan seorang kaisar. Selama kurang lebih 3 abad, dinasti Zhou memegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Cina menjadi negara bawahan mereka. Sistem ini mirip dengan feodalisme yang berlaku di Eropa. Selama berada di bawah pemerintahan Zhou, Cina menjadi kerajaan yang ringkih dan tambal sulam. Sementara dinasti Zhou sendiri terus memperluas pengaruh dan wilayahnya. Hingga pada suatu waktu mereka menemui satu ancaman baru. Pada tahun 771 sebelum Masehi, sepasukan barbar mulai memasuki perbatasan barat. Mereka mengepung ibu kota Hao dan berhasil menerobos pertahanan lawan. Kota pun dijarah. Sang raja tidak punya pilihan selain melarikan diri. Setelah Hao dikuasai pada tahun 771 sebelum Masehi, penguasa Zhou melarikan diri ke Cina Timur. Di sana, mereka bertahan selama 500 tahun. Namun sepanjang itu, kendali atas Cina sudah tidak di tangan mereka lagi. Kelak, seluruh wilayah Cina kuno berhasil disatukan oleh Pangeran Shi Huangdi. Ia pun menjadi kaisar pertama yang benar-benar menguasai seluruh daratan Cina.